hello everyone, it's Mela and today we're going to talk about how to prepare your job interview. Jadi, 3 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah pengenalan tentang wawancara kerja yang pertama, yang kedua adalah persiapan ketika kalian melakukan wawancara kerja, dan yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di wawancara kerja dan bagaimana cara menyiasatinya atau tips. Oke, pertama kali yang akan kita bahas adalah what is the job interview atau apa sih wawancara kerja. Mencari dan mendapatkan pekerjaan merupakan hal yang cukup sulit bagi para pelamar pekerjaan, terlebih di zaman sekarang ini. Pertumbuhan manusia yang semakin meningkat justru berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Jika berhasil, kalian akan sampai pada tahap yang cukup menentukan dari proses panjang ini, yaitu proses wawancara kerja. Wawancara kerja adalah salah satu aspek yang memiliki arti penting dalam proses rekrutmen atau seleksi pencari kerja. Karena dengan wawancara kerja dapat menunjukkan kemampuan kalian secara interpersonal, profesional, dan kepribadian yang dimiliki oleh kalian sendiri. Cukup banyak pelamar kerja yang gagal pada tahap ini, terutama bagi mereka yang belum berpengalaman. Sebenarnya kunci sukses dari tes wawancara kerja ini adalah kepercayaan diri kalian sendiri. What is the goal of job interview? Atau apa sih tujuan dari wawancara kerja? Bagi si pelamar pekerjaan, wawancara kerja memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan secara langsung pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan berbagai faktor lainnya yang berguna untuk meyakinkan perusahaan bahwa dia layak atau qualified untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bagi perusahaan, wawancara kerja merupakan salah satu cara untuk menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang ditawarkan. Jadi, secara umum, tujuan dari wawancara kerja di sini adalah yang pertama, untuk mengetahui kepribadian pelamar, yang kedua, untuk mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Berikutnya adalah type of interview atau jenis-jenis wawancara kerja. Yang pertama adalah screening interview atau wawancara seleksi. Jika pelamar atau kandidat yang menduduki jabatan atau pekerjaan ini berjumlah lebih dari 1 orang, maka dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara kandidat tersebut yang merupakan kandidat paling memenuhi syarat atau qualified, sehingga bisa dilanjutkan tahap seleksi berikutnya. Wawancara seleksi biasanya berlangsung singkat antara 15 sampai 30 menit. Yang kedua adalah group interview atau wawancara kelompok. Dalam wawancara kelompok, beberapa pelamar pekerjaan diwawancarai secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Pewawancara mencoba untuk memisahkan para pelamar tersebut ke dalam kelompok pemimpin dan kelompok pengikut. Dalam suatu kelompok, ada suatu proses alami yang terjadi di mana kelompok tersebut terbagi dalam 2 tingkatan, yaitu tingkatan pimpinan dan tingkatan pengikut. Pewawancara mungkin juga mencoba untuk mengetahui apakah Anda merupakan seorang pekerja tim. Tipe kepribadian yang dicari oleh pemimpin perusahaan menentukan hasil wawancara. Dan yang ketiga adalah panel interview atau interview panel, wawancara panel. Wawancara panel termasuk suatu jenis wawancara kerja di mana para pewawancara atau rekruternya terdiri dari 2 orang atau lebih. Biasanya wawancara jenis ini dilakukan jika perusahaan memandang bahwa pelamar sudah hampir memenuhi syarat untuk diterima bekerja. Biasanya para penanya dalam wawancara inilah yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pelamar akan diterima bekerja atau tidak. Jenis berikutnya adalah case interview atau wawancara kasus. Wawancara kerja jenis ini menekankan pada kemampuan analisis dan pemecahan masalah terhadap suatu kasus tertentu. Biasanya dalam wawancara kasus, pelamar atau kalian diminta untuk berperan sebagai pemegang jabatan yang ditawarkan, lalu diberikan suatu kasus atau permasalahan untuk dicarikan solusinya. Dan yang kelima adalah video conference interview atau wawancara dengan menggunakan video. Manajer perekrut ataupun tim perekrut yang ada di perusahaan itu menggunakan wawancara video untuk
jarak jauh. Jadi biasanya mereka akan menginterview atau mewawancara pelamar kerja atau kalian yang memiliki lokasi yang cukup jauh sehingga itu lebih efisien. Dan yang terakhir adalah telepon interview atau wawancara telepon. Demi menghemat biaya dan efisiensi waktu, banyak recruiter atau orang yang merekrut kalian melakukan wawancara kerja melalui telepon. Oleh sebab itu, pelamar harus siap dihubungi sewaktu-waktu. Sebab seringkali recruiter tidak memberikan pilihan bagi kalian untuk menentukan waktu kapan kalian siap diwawancara melalui telepon. Ada kutipan yang harus kalian ingat. Actually, the key to success in the job interview is the confidence to show potential of the job applicant. Sebenarnya, kunci sukses dalam tes wawancara kerja adalah kepercayaan diri untuk menampilkan potensi dalam diri kalian sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, preparation of job interview atau persiapan sebelum dan saat kalian melakukan wawancara kerja. Apa saja yang harus kalian persiapkan? Yang pertama adalah understanding self strength and weakness. Apa sih self strength and weakness itu? Jadi kita mulai dari yang strength. Strength adalah kelebihan atau sesuatu, ciri karakter atau keterampilan yang dianggap positif. Kelebihan ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan bakat yang kalian miliki. Di sisi kanan adalah list of strength atau daftar-daftar kelebihan. Ini hanya sekedar contoh. Yang pertama adalah kewirausahaan, yang kedua detail, kolaboratif, berkomitmen, kreatif, gigih, disiplin atau fokus, empati, antusias atau bersemangat, fleksibel, jujur, inovatif, sabar, penuh hormat atau santun. The weakness atau kelemahan. Kelemahan justru sebaliknya. Kelemahan diartikan sebagai ciri karakter atau keterampilan yang dianggap negatif atau tidak berkembang dengan baik. Kelemahan yang kurang berkembang atau perilaku pribadi yang bermasalah. Di bawahnya itu ada beberapa contoh dari kelemahan. Di antaranya adalah berantakan, sensitif atau mudah mengkritik diri sendiri, perfeksionis, pemalu atau tidak pandai berbicara di depan umum, tidak nyaman mengambil resiko, kurang fokus, tidak teliti atau terlalu teliti, pengalaman yang terbatas. Preparation before the job interview atau persiapan sebelum kalian wawancara kerja. Yang pertama adalah conducting a site survey atau melakukan survei lokasi. Yang kedua, mempelajari kurikulum vitae yang telah kalian kirimkan. Yang ketiga, mempelajari gambaran umum perusahaan yang akan kalian lamar. Tentunya kalian harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa. Yang keempat, preparing yourself the answer of the question asked. Mempersiapkan diri kalian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kemungkinan besar muncul di wawancara. Dan yang kelima, coming early atau datang lebih awal. Dan yang terakhir, paying attention to personal grooming and dress neatly or formal. Memperhatikan dandanan pribadi dan berpakaian yang rapi atau formal. During the job interview atau selama wawancara kerja. Jadi apa saja yang harus kalian siapkan saat kalian melakukan wawancara kerja. Yang pertama adalah mengawali dan mengakhiri wawancara dengan sapaan dan jabat tangan. Di sini jabat tangan bisa opsional ya karena COVID-19. Yang kedua juga jabat tangan pewawancara dengan tegas dan biarkan pewawancara memulai pembicaraan. Yang ketiga, memberikan jawaban yang singkat dan jelas. Penting ini ketika mereka menanyakan suatu pertanyaan, kalian harus menjawabnya sesingkat mungkin dan jelas. Tetap jelas dan singkat. Dan yang keempat, aktif dalam percakapan. Yang kelima, tetap rendah hati. Pewawancara bisa melihat dari body language atau bahasa tubuh kalian. Apakah kalian seseorang yang arogan atau kalian orang yang mudah menerima nasihat dari orang lain. Dan yang keenam adalah memperlihatkan minat atau semangat. Dan yang ketujuh, menetapkan harapan. Harapan apa yang kalian miliki yaitu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah jangan lupa mengucapkan terima kasih.
Pertanyaan pertama, tell me about yourself atau ceritakan tentang diri kalian. Bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan seperti ini? Biasanya ini merupakan pertanyaan pembuka, karena itu jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjawabnya. Berikan jawaban yang menjawab 4 subjek, yaitu tahun-tahun terakhir, pendidikan, sejarah kerja, dan pengalaman karir terakhir. Jadi di sini yang harus kalian perhatikan adalah kalian tidak harus membacakan lagi tentang kurikulum vitae kalian, tapi singkat saja nama kalian, pendidikan terakhir kalian, pengalaman kerja kalian, dan pencapaian apa saja yang terakhir kalian miliki. Pertanyaan kedua, what are your greatest strengths? Apa kelebihan terbesar kalian? Pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan termudah dalam wawancara kerja, karena menyebutkan kelebihan diri sendiri lebih mudah daripada menyebutkan kelemahan. Pada saat kalian ditanyakan pertanyaan seperti ini, bicarakan kelebihan kalian yang dapat mengkualifikasikan kalian dengan pekerjaan atau posisi kerja yang kalian lamar. Cara terbaik adalah dengan mendeskripsikan kemampuan dan pengalaman yang terkait dengan kelebihan kalian itu. Dan pertanyaan ketiga yang sering muncul adalah what do you consider to be your weakness? Atau apa yang kalian pertimbangkan sebagai kelemahan kalian? Pertanyaan mengenai kelemahan yang kalian miliki biasanya cukup sulit, karena di satu sisi kalian tidak boleh memberitahukan kelemahan kalian atas pekerjaan yang dilamar. Dan tentu saja di sisi lain, jika kalian mengatakan kalian tidak mempunyai kelemahan, pastinya kalian terlihat sangat berbohong. Ada beberapa cara dan tips menjawab pertanyaan seperti ini. Yang pertama, buatlah seolah-olah kalian itu memang memiliki kelemahan yang tidak cukup signifikan atau bukan menjadi pertimbangan perekrut sebagai kualitas atau keterampilan yang penting untuk posisi tersebut. Jadi usahakan jangan pernah bilang kelemahan kalian itu lazy atau malas. Tentu saja perekrut tidak akan menerima kalian. Yang kedua, jika kalian menyebutkan kelemahan, maka buktikan bahwa kalian bisa mengatasi kelemahan tersebut atau solusinya apa sih dari kelemahan itu. Tentu masih banyak cara untuk menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan keempat adalah why we should hire you. Mengapa kita harus mempekerjakan kalian? Jika kalian diberikan pertanyaan seperti ini, kalian harus bersyukur, karena kenapa? Tidak ada kesempatan untuk kalian biasanya untuk menonjolkan diri kalian selain di pertanyaan ini. Pertanyaan ini berguna saat kalian ingin mempromosikan keahlian atau kompetensi yang kalian miliki. Dan jangan lupa ketika kalian menjawab pertanyaan ini, sertakan juga contoh. Lebih mudah ketika kalian tuh menjabarkan kompetensi kalian beserta contohnya waktu kalian kerja. Dan untuk pertanyaan yang kelima, where do you see yourself in 5 years? Di mana kalian bisa melihat diri kalian sendiri dalam kurun waktu 5 tahun. Jika ditanya pertanyaan seperti ini, jujur dan spesifik tentang tujuan masa depan kalian. Tetapi pertimbangkan ini juga. Manajer perekrut ingin tahu tentang kalian, bahwa kalian menetapkan ekspektasi realistis untuk karir kalian sendiri. Dan mereka juga ingin tahu tentang ambisi kalian, apa yang ingin kalian capai bersama dengan perusahaan tersebut. Dan juga mereka ingin tahu jika kalian mendapatkan posisi pekerjaan tersebut, apa kontribusinya bagi perusahaan. Jangan lupa, jika kalian menjawab pertanyaan ini, usahakan serealistis mungkin. Oke, berikut ini adalah tips untuk bisa sukses ketika kalian wawancara kerja. Yang pertama, mulailah dengan meneliti perusahaan dan pewawancara kerja. Ini penting. Kalian sebelum melakukan wawancara, kalian harus tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa, atau perusahaan itu perusahaan apa sih. Dan juga jangan lupa pewawancara kalian itu memiliki jabatan apa. Itu penting sekali. Yang kedua, berlatihlah jawaban yang kemungkinan besar muncul di wawancara. Kalian bisa browsing ataupun mencari di internet beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan kalian berlatih terlebih dahulu. Dan yang ketiga, baca ulang deskripsi pekerjaan. Ini penting juga. Kalian harus tahu pekerjaan itu job desk-nya seperti apa. Jangan sampai kalian melamar misalnya sebagai teknisi tapi kalian tidak tahu pekerjaannya teknisi itu apa saja. Dan yang keempat,
Gunakan metode STAR dalam menjawab pertanyaan. Apa sih metode STAR? Metode STAR itu singkatan dari Situation, Task, Action, and Result. Jadi kalian tahu situasinya seperti apa, tugasnya seperti apa, action atau tindakannya seperti apa, dan hasilnya nanti bagaimana. Dan yang kelima, rekrut teman kalian untuk berlatih menjawab pertanyaan. Ini penting, nanti jadinya kalian sebagai yang diwawancarai dan teman kalian sebagai wawancara. Ini penting untuk menghindari kegugupan atau nervous selama wawancara kerja. Oke, berikutnya pertanyaan yang keenam. Persiapkan contoh pekerjaan kalian. Selama wawancara, biasanya kalian akan ditanyai berkenaan dengan pekerjaan yang sudah kalian lakukan sebelum melamar pekerjaan ini. Jadi berilah contoh apa saja yang sudah kalian lakukan yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Dan yang ketujuh, rencanakan busana kerjanya di malam sebelumnya untuk menghindari kepanikan atau kalian pasti akan sangat tidak fokus ketika nantinya kalian tidak berpenampilan maksimal. Oke. Dan yang kedelapan, bawalah salinan dari kurikulum vitae kalian atau resume. Jangan lupa membawa catatan atau buku catatan dan ballpoint. Ditakutkan nanti ketika kalian tiba-tiba saja diminta salinan kopi, kalian tidak akan gelagapan atau bingung karena tidak membawa. Dan yang kesembilan adalah buatlah kesan pertama yang baik dan praktekkan sopan santun itu melalui bahasa tubuh kalian. Itu penting. Kesan pertama itu menunjukkan, terkadang menjadi suatu indikasi tentang kepribadian seseorang. Jadi usahakan kalian bersikap sangat nice atau sangat baik. Dan yang ke-10, keep your answer concise and focus. Jaga agar jawaban kalian tetap singkat dan fokus. Kenapa sih? Pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara, mereka mengharapkan suatu jawaban yang singkat dan jelas. Mereka tidak ingin kalian berbasa-basi atau bertele-tele menjawab sesuatu. Itu ya. Dan yang berikutnya adalah jangan berbicara negatif tentang pekerja atau bos kalian di pekerjaan sebelumnya. Itu penting. Kenapa sih? Ketika kalian membicarakan sesuatu yang negatif tentang pekerjaan sebelumnya atau orang-orang yang berada di pekerjaan sebelumnya, itu cukup menunjukkan kalau kalian tidak memiliki karakter yang baik. Dan yang terakhir adalah rencanakan untuk datang lebih awal, 10 atau 15 menit lebih awal. Itu juga penting. Ini menghindari nervous, atau kalian bisa melakukan ketika datang lebih awal, kalian bisa berlatih terlebih dahulu atau kalian bisa merileks diri kalian terlebih dahulu. Dan ini adalah tugas kalian. Jawablah 5 pertanyaan berikut dan buatlah dalam bentuk video. Pertanyaan pertama, ceritakan tentang diri kalian. Yang kedua, apa kelebihan kalian? Dan yang ketiga, apa yang menjadi kelemahan kalian? Jangan lupa nanti diberi solusi. Dan yang keempat, kenapa kita harus mempekerjakan kalian? Dan yang kelima, di mana kalian bisa melihat diri kalian sendiri dalam kurun waktu 5 tahun? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini silakan nantinya dijawab melalui video. Jika kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi guru mapel bahasa Inggris masing-masing. Jika kalian menemukan kendala dalam membuat video, kalian bisa melakukan interview secara langsung bersama guru masing-masing, guru bahasa Inggris masing-masing, dan jangan lupa untuk membuat janji terlebih dahulu. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk melengkapi semua tugas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.